Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Abdul Halim Bicara channel ini. Sahabat sekalian, saya hari ini ingin melihat mendiskusikan terkait dengan sebuah video yang muncul di beranda saya, yaitu terkait permohonan maaf, permintaan maaf dari misionaris Lucy Daifa. Jadi Lucy Daifa ini adalah misionaris, sekaligus beliau ini adalah murtadin murtadin. Jadi nama asli beliau adalah Lucy Darmawati. Jadi ini, beberapa statement beliau kita coba dengarkan dan ini statementnya membuat heboh, khususnya masyarakat Banten terkait dengan statement dia yang menyatakan bahwa gereja sudah bertumbuh banyak atau semakin banyak di daerah Banten, khususnya di Serang, Banten. Kita ikuti video beliau berikut ini. Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung saya loh. Mana kamu tadi Pandeglang sama aja. Nanti tanggal 14-nya. Iya. Nah, kita nanti tanggal 14 mau melayani di kampungnya dia nih, yang dia terbuang bertahun-tahun, tapi sudah mulai saudara-saudara mulai ini mulai berhubungi, mulai baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, kalau kamu murtadin lalu dibuang sama keluargamu, tetap berdoa. Ada masa di mana mereka mempunyai pemulihan, mendapati pemulihan yang dari Tuhan, bukan datangnya dari kita. Dari kita itu tetap berdoa, mendoakan dia. Mau kamu dibuang sebesar apapun, dia tetap akan kembali. Benar, Cim? Benar. Nah, semangat selalu. Jadi ini Kota Serang, tapi gereja banyak di sini. Provinsi Banten ibu kota. Provinsi Banten ibu kota, di sini gerejanya banyak. Itu menandakan bahwa orang-orang di Serang cerdas. Pak, maksud saya di sini nggak main asal-asal tutup ya. Orang lagi ibadah ditutup ya. Orang lagi ibadah, lagi bergereja. Di gereja ngapain sih, emang bikin bom? Bukan. Di gereja kita beribadah, bukan bikin bom. Kita bukan mesum loh. Ini namanya Muhammad Qasim, saudaraku ya. Nanti saya lagi dorong dia untuk melayani di TikTok. Namanya Muhammad Qasim tapi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Daifa, pemilik akun TikTok dari k.lidi. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas konten yang saya buat tanggal 7 April 2024, di mana pada saat itu saya sebagai pelayan datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Qasim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang,
warga kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah. Dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Jadi mau saya sampaikan di sini bahwa itu bukan gereja, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang saya sampaikan gereja banyak di mana-mana itu salah. Itu bukan gereja. Itu adalah rumah yang dijadikan rumah ibadah dan diberi izin sama pihak setempat. Ataupun gedung serbaguna yang diberi izin untuk kita kaum Kristiani beribadah. Itu pun sudah sebuah hal yang luar biasa bagaimana mereka semua bisa merangkul kita orang Kristiani di kota Serang. Dan atas kesalahan saya membuat kegaduhan berbicara tentang banyaknya gereja di sana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah belum menjadi gereja. Nah, sahabat sekalian, di sini Lucy Damayanti ya, Lucy ini, Lucy Daiva dia sebut jadi Daiva ya. Ini berbicara tentang semakin menjamurnya, semakin banyaknya gereja-gereja yang ada di Serang, Banten. Nah, sahabat sekalian, ini heboh dan mendapat reaksi keras dari masyarakat Banten. Kenapa? Karena Banten ini adalah terkenal dengan Kesultanan Banten yang mayoritasnya adalah masyarakat Muslim yang taat, dan kita mengenal juga kerajaan-kerajaan atau Kesultanan Banten yang memang betul-betul sangat religius di daerah ini, dan sekaligus juga ribuan pondok pesantren yang ada di sini, dan jumlah Kristen atau Katolik ya dan agama lain itu hanya tidak sampai pada posisi 2%. Jadi 2% koma lah kira-kira begitu. Kalau saya lihat dari data yang ada di Banten itu penduduk sekitar 12 juta ya. 12 juta artinya ini 97% itu adalah Muslim. Nah, statement ini seolah-olah ya menantang masyarakat Banten yang sangat religius tadi, yang menyatakan bahwa sudah banyak gereja-gereja yang muncul dan didirikan di daerah Serang, Banten, tentu juga daerah-daerah lain. Nah, di samping dia ketika bicara ini juga ada seorang murtadin yang berasal dari Pandeglang yang menyatakan juga di sana juga gereja juga sudah tumbuh berkembang. Nah, sahabat sekalian, bagi saya persoalan ini sebenarnya tidak menjadi hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena memang sahabat sekalian, kalau kita lihat pertumbuhan daripada rumah ibadah itu sebenarnya memang melonjak, tetapi untuk kasus Banten ya kita lihat memang sangat lambat. Kenapa? Karena memang masyarakatnya seperti yang saya sebut tadi adalah Muslim yang kuat dan taat. Nah, Lucy Daiva ini atau Muhammad Qasim yang juga murtadin dari Pandeglang ini ingin membuktikan sebenarnya bahwa kami ya, dia dan tentu juga murtadin-murtadin lain dan pemuka-pemuka agama itu ingin mengatakan bahwa mereka sudah berhasil menaklukkan ya, memasuki wilayah sarang Muslim Banten itu atau Serang Banten itu. Nah, inilah yang jadi masalah. Lalu statement dia ini sahabat sekalian ya akhirnya berujung pada permintaan maaf dia. Permintaan maaf ini muncul bukan karena kesadaran sendiri juga, tetapi karena ada reaksi dan ada protes dari masyarakat di Banten terkait dengan statement dia ini. Maka sahabat sekalian, akhirnya terjadilah ya diinisiasi oleh kepala desa di sana dan dilakukanlah pertemuan yang sangat lengkap ya, dan akhirnya mungkin saja Lucy ini apakah ketulusan hatinya ataukah ada kekhawatiran, maka dia membuat pernyataan mohon maaf. Nah, saya tentu tidak berhenti sampai di situ sahabat sekalian.
kalau kita lihat ya profil dari Lucy Daifa atau Lucy Darmawati ini adalah seorang perempuan yang backgroundnya adalah memang berasal dari beragama Islam. Nah, saya tidak ingin menyebut dia adalah seorang muslimah yang taat. Kenapa? Karena syarat-syarat yang kita lihat dari seorang yang disebut dengan muslimah yang taat itu tentu tergambar dari kisah yang dia ceritakan sendiri. Jadi ini anak sebenarnya ya, kalau kita lihat background dia itu ya dari masyarakat yang beragama Islam di Palembang, dan orang tuanya juga Muslim. Nah, jadi sejak kecil pengakuannya di video-videonya saya coba lihat itu adalah dia merasa tertekan, merasa tidak nyaman dalam keluarganya, merasa kehidupannya itu tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena menurut dia tidak ada kasih sayang dalam keluarga dan lain-lain. Sahabat sekalian, kenapa dia menjadi murtad? Itu urusan dia. Saya tidak ada urusan. Bagi saya sebagai Muslim, seorang Lucy Daifa itu nggak punya pengaruh apa-apa bagi kita. Karena toh dia juga ya berasal dari ya orang yang tadi kalau kita sebut adalah yang termasuk kacau juga ya, dari sisi dari sisi pengetahuan agamanya pasti kacau. Karena di dalam kehidupan sehari-hari dia mengaku depresi berat. Pasti itu adalah orang depresi ya. Yang kedua juga sahabat sekalian, dia juga punya suami suami yang berasal dari Kristen juga. Ya, asal Bali katanya pengakuannya. Nah, ini sekaligus menyatakan bahwa dia adalah bukan seorang Muslim yang taat. Kenapa? Syarat atau kewajiban seorang muslimah jika mencari jodoh itu bukan mengambil daripada orang yang Kristen, orang yang berbeda agama. Maaf, saya sebut Kristen di sini adalah karena suaminya adalah Kristiani juga ya. Jadi dia kawin itu sudah jelas perkawinan beda agama. Di dalam Islam ini adalah sudah dilarang dan haram hukumnya kawin beda agama. Bahkan semua agama sebenarnya tidak membolehkan adanya kawin beda agama. Ini saja sudah kita lihat bagaimana dia bukan seorang muslimah. Bukan seorang muslimah yang taat, tetapi adalah pelanggar syariat Islam. Yaitu dia dengan dengan kemauannya, dengan nafsunya, dia melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama Islam. Apa itu? Yaitu kawin beda agama. Ini dua hal ya. Satu tadi backgroundnya yang kacau, pasti juga pendidikan walaupun dia mengaku adalah berasal dari sekolah SD, kemudian ikut madrasah sampai SMA. Saya pikir itu tidak ada indikasi-indikasi, ada indikator atau tanda-tanda bahwa dia seorang yang punya basic keagamaan yang kuat. Kalau basic keagamaan yang kuat, pasti ya, atau keluarga yang kuat keagamaannya, pasti pendidikan anaknya baik, hubungan keluarganya baik ya, sesama anak dan orang tua. Bahkan Lucy ini mengaku, sahabat sekalian ya, mengaku dia bahwa hubungannya dengan ibunya itu pun tidak baik. Nah, orang-orang seperti ini jelas adalah pelanggar syariat ya. Jadi sangat benci kepada ibunya ya. Ini saya rujuk dari video-videonya ya. Jadi saya pikir ini dua hal. Yang ketiga kita lihat juga, beliau ini adalah artis juga. Artis ya, artis yang memang kita pahamlah. Dan pengakuannya juga di salah satu video bahwa dia menyatakan bahwa ya hidup glamor lah segala macam. Dan saya tidak ingin terlalu lanjut tetapi sesuatu yang dalam syariat Islam itu tidak dibolehkan, maka dia lakukan juga. Nah, ini beberapa video yang saya lihat. Silakan nanti untuk dikonfirmasi ya. Kemudian kembali ke perkawinannya tadi juga, dia kawin bukan sebenarnya atas dasar cinta katanya, tetapi atas dasar ada kepentingan. Ya pokoknya kawin saja, kalau nggak cocok nanti cerai lagi katanya. Nah, itu juga pertimbangannya adalah pertimbangan
pertimbangan daripada ya soal materi. Nah, sahabat sekalian, kenapa orang murtad itu paling tidak ada 3 hal sebenarnya penyebabnya. Yang pertama adalah karena bodohnya, ya, karena bodoh. Pendidikan agamanya enggak ya sekedarnya tidak paham, ya, tidak memahami seluk-beluk dari ajaran Islam dan tidak juga melaksanakan. Meskipun dia mengaku melaksanakan sholat, ngaku tahajud, itu logikanya orang-orang tahajud itu tidak biasanya ya kalau benar dia ini pasti hal-hal yang buruk-buruk itu pasti terhindar dia, termasuk juga menutup aurat misalnya. Dia kan juga termasuk yang secara jilbab tidak berjilbab segala macam dan auratnya terbuka. Kalau dia pendidikan agama pasti dia secara konsisten melaksanakan itu. Meskipun ada pendapat yang menyatakan jilbab tidak wajib atau tidak diharuskan. Nah, terlepas dari itu, maka kalau dia punya pendidikan yang cukup, memahami Al-Quran secara baik dan utuh, ya. Jadi memahami Al-Quran secara baik dan utuh, memahami tentang hadis, ya. Kemudian memahami pendapat-pendapat tafsir, ya. Ilmu tafsir bukan tafsir dalam bahasa Indonesia, tetapi ilmu tafsir yang memahami seluk-beluk atau ilmu-ilmu yang terkait dengan alat untuk memahami Al-Quran. Jadi terkadang sahabat sekalian, kawan-kawan murtadin ini dia memahami agama Islam itu ya berdasarkan terjemahan, ya. Dia sebutlah misalnya, ya masa katanya di dalam sholat itu, bahkan Lucy ini menyebut juga bahwa sholat itu bohong katanya. Ini juga sholat bohong kata Lucy, ya. Kenapa? Masa di dalam sholat itu, di dalam tahiyat akhir itu justru yang didoakan itu Nabi Muhammad beserta keluarganya, bukan mendoakan kita. Nah, ini kesalahan dan kebodohan, ya. Kebodohan, ya. Saya katakan kebodohan karena tidak paham substansi daripada sholat itu, ya. Hanya melihat terjemahan. Selawat atau doa itu semua sholat itu adalah sebenarnya doa terbaik adalah sholat. Jadi dari awal kita melaksanakan ibadah sholat itu adalah sebenarnya rangkaiannya, isinya semuanya adalah banyak doa. Termasuk membaca ayat Al-Qur'annya, termasuk doa-doa takbir, bangkit dari ruku, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu semuanya adalah doa. Dan harus dipisahkan juga. Doa di situ artinya ya keinginan doa kita kepada Allah. Jadi sholat itu diwajibkan oleh Allah, disyariatkan itu adalah untuk manusia agar dia bisa berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah. Ibadah itu ya isinya tadi kalau sholat adalah doa. Sholawat yang disebut di tahiyat akhir itu bukan doa dalam pengertian yang dia pahami, tetapi menyampaikan di dalam Islam itu sholawat kepada Nabi itu adalah menjalin hubungan secara spiritual, ya, kepada Rasulullah SAW. Makanya ada di dalam Islam itu kita dianjurkan selalu berselawat kepada Nabi. Bukan mendoakan Nabi agar lolos dari api neraka. Bukan, dia maksum. Dia itu adalah orang yang jelas dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penghuni surga. Maka kita sebagai umatnya itu adalah harus berkomunikasi, menyampaikan selawat. Tetapi bukan mendoakan dia sementara kita tidak mendoakan diri kita sendiri. Bukan, itu salah. Justru kita itu dalam sholat adalah mendoakan diri kita sendiri, mendoakan agar kita mendapat jalan yang lurus. Ini kesalahan atau kebodohan pertama, ya. Kebodohan pertama. Nah, kebodohan kedua di dalam Lucy ini adalah terkait dengan alam barzah, melihat sesosok yang saya tidak ingin sebutkan apa yang dia lihat itu, tetapi sesuatu yang disucikan di dalam agama Kristen, dia lihat itu penampakan datang, ya, penampakan. Itu seperti juga pengalaman daripada saudara Muhammad Qasim itu, katanya melihat ada 3 meter tinggi melambaikan dia. Nah, ini juga
beragama itu harus logis ya, harus logis. Ya. Beragama itu kuncinya adalah apa? Yang pertama adalah kita berbasis kepada kitab suci kita. Kalau Islam maka berbasis kepada bersandarkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Jadi berbasisnya itu. Dalam soal ibadah, soal akidah, itu kita kalau di dalam Islam udah jelas. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi dalam ibadah itu sifatnya ta'abbudiyah, maka kita di situ harus berdasarkan dalil. Jadi segala sesuatu itu dalam soal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkan atau yang memerintahkan. Itu nggak bisa ngarang-ngarang soal itu. Nah, pengakuan atau kesaksian, kalau menurut saya ini adalah kesaksian atau pengakuan itu adalah bukan sumber agama. Jadi kalau kita lihat beberapa orang, saya juga beberapa channel saya lihat sengaja membuat kesaksian A, kesaksian Qasim, si Qasim, kemudian kesaksian Lucy, itu dua orang dengan berbeda pengalaman. Itu pengalaman pribadinya. Tetapi pengalaman pribadi orang juga harus dilihat. Kita harus logis melihatnya. Bahwa dia murtad katanya karena dijemput dibawa ke alam barzah, kemudian dibawa ke surga. Nah, ini namanya mimpi di siang bolong, ya. Kalau di dalam Islam itu, sahabat sekalian, itu orang-orang pengakuan orang-orang yang tidak suci, ya, orang-orang yang pernah berbohong, pernah melakukan dosa-dosa besar, apakah itu dosa zina, apakah dosa yang lain-lain, ya, dosa syirik, ini tertolak langsung. Jadi dalam Islam itu orang yang menyampaikan kabar atau cerita itu dilihat dulu siapa sosok penyampai berita itu. Kalau penyampai berita itu adalah ya seperti hadis, ya, saya sedikit tentang hadis. Hadis itu ada sanadnya. Ada sanadnya itu dari satu rangkaian sanad itu tidak boleh ada yang terputus, itu satu. Yang kedua tidak boleh ada yang pelupa misalnya. Jadi kalau ada sanad yang menyampaikan kabar itu orang pelupa, itu hadisnya nilainya jelas akan tertolak. Kemudian tidak pernah berdusta. Jadi sebenarnya dalam aspek agama ini semuanya itu sanadnya itu harus tersambung, ya, sehingga apa yang disampaikan itu adalah betul-betul sampai kepada sumber utamanya. Kalau di dalam Islam hadis itu sampai kepada Rasulullah SAW sebagai penyampai hadis, yaitu hadis perbuatan Nabi Muhammad SAW, baik itu qaulan au fi'lan au takriran, at-takrir Nabi. Itu sampai. Kalau ada di tengah jalan terputus disampaikan oleh satu, kita lihat riwayat lain. Ya, itu sampai. Jadi jalur periwayatan hadis itu prosesnya kita harus selidiki sampai kepada sumber yang utama. Jadi dalam konteks pengakuan di dalam agama lain juga harus seperti itu kita apakan. Apakah benar misalnya yang disampaikan si A itu A atau B, atau ada terjadi deviasi misalnya. Jadi penyampaian kabar bertemu Tuhan, dibawa ke sorga, ke alam barzah, kemudian dilambaikan, disentuh Tuhan, itu namanya sesuatu yang kalau menyebutnya adalah ilusi, halusinasi, dan depresi. Nah, orang-orang depresi saja yang akan melakukan. Sahabat sekalian, jadi sebab pertama orang murtad itu tadi saya sebut adalah kebodohan. Jadi orang-orang bodoh, informasi daripada orang-orang bodoh itu tertolak. Jadi kalau dalam Islam, kalau ada saya sebut tadi ulama ataupun pemuka agama yang mengatakan sesuatu kabar tentang agama, maka kalau dia telah melakukan suatu kesalahan, maka dia akan tertolak. Nah, dalam konteks ilusi ini udah jelas dia mengaku salah berita yang tidak benar dari Qasim katanya. Nah, ini kan orang-orang begini nih
nggak valid dalam menyampaikan nilai agamanya. Saya yakin sebenarnya kalau sahabat-sahabat yang beragama Kristen dari Kristiani atau yang beragama Kristen, Katolik, Protestan itu misalnya konsisten dengan nilai-nilai kitab sucinya, saya pikir konteks-konteks ya yang di luar teks agama itu akan tertolak. Kenapa? Karena memang agama itu kuncinya adalah kitab suci. Makanya di dalam Islam itu ada 3 pemikiran ada 3 aspek itu adalah aspek daripada teks nasnya atau teks nas, yang kedua dari aspek pengalaman, ya, yang ketiga dari aspek logika. Nah, dalam konteks ibadah Islam menyatakan adalah bersifat ta'abudiyah. Nah, jadi saya lucu juga saya lihat ya nggak usah percayalah terhadap kesaksian-kesaksian yang begitu, karena memang tertolak. Itu adalah karangan-karangan, halunisasi dan ilusi. Lain kita nggak tahu juga itu kenapa kesaksian-kesaksian yang muncul di video-video itu. Saya lihat beberapa video channel-channel menyampaikan kesaksian seorang pimpinan Islamic Center masuk Kristen misalnya murtad, seorang muslimah taat masuk ini, anak ini segala. Aduh, itu memang kalau menurut saya itu metode yang jadul ya, yang nggak perlu seperti itu. Ya, sama juga dengan Islam, kita tidak menyampaikan bahwa ini sudah mu'alaf misalnya. Nggak perlu kita anak siapanya. Yang penting dia sudah mu'alaf, dia belajar dan mendalami agama Islam secara baik. Itu sahabat sekalian. Sahabat sekalian, tadi yang pertama adalah orang murtad itu karena kebodohan. Makanya ya saya lihat perlulah sahabat-sahabat sekalian yang dari agama selain Islam itu nggak usah ngomentarin tentang ajaran Islam lah, Al-Quran terutama. Kalau Anda mau, Anda belajar tentang, ada mata kuliah namanya Islamologi. Islamologi itu diajarkan. Saya juga belajar tentang Kristologi dulu ya di sebuah di pasca sarjana. Salah satu guru saya itu yang banyak dialog adalah Romo Pranmagnisuseno. Kita belajar tentang aspek-aspek kekristenan juga ya, itu melalui kajian-kajian etika ya dan segala macam. Ya, jadi dipelajari secara baik dengan orang yang baik. Bukan memahami teks. Nah, kemarin ada itu di dalam dialog saya lihat debat lintas agama itu menafsir Al-Quran hanya dari satu kata, yaitu bihadisi mislihi misalnya. Kata-kata hadis saja yang dia kutip. Padahal sebenarnya dalam ayat konteks yang itu bukan hadis dalam pengertian perkataan Nabi, tetapi adalah cerita-cerita umum. Jadi memahami Al-Quran itu, memahami hadis dan seluk-beluknya itu tidak cukup hanya melihat terjemahan. Nah, terjemahan itu tidak kuat dan tidak mampu untuk mengakomodir makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya perlu ilmu bahasa, perlu ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu ulumul Quran, dan berbagai ilmu bahasa Arab misalnya. Jadi kawan-kawan yang di luar Islam ya nggak usahlah nanti Anda pusing kepala Anda karena hanya bicara dari aspek tekstualnya aja, sementara ilmu-ilmu pendukung lain Anda tidak paham. Begitu juga sahabat-sahabat sekalian yang dari Muslim, kita perkuat nih pemahaman kita sehingga tidak terjadi ya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan selama ini katanya jauh, tidak dekat dengan saya. Ya Anda sendiri yang jauh. Anda kan beberapa contoh misalnya, ya jangan menyalahkan Tuhan, ya jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Sama dengan tukang cukur itu. Apakah kita menyalahkan Tuhan sementara banyak orang gila yang nggak dicukur rambutnya? Jadi kalau ada orang yang tidak dicukur rambutnya, apakah kesalahan Tuhan? Kalau ada orang tidak melaksanakan ibadahnya kepada Tuhan, tidak dekat ke Tuhan, bukan salah Tuhan. Salah yang bersangkutan. Makanya jangan bodoh
dalam aspek agama. Belajar literasi terus. Jadi belajar itu juga harus jelas pesantrennya di mana, cari yang bagus. Di bawah Nahdlatul Ulama banyak pesantren-pesantren itu. Dalami sana. Jangan hanya belajar dari terjemahan, belajar sambilan, nggak ada itu. Ya. Yang kedua, sahabat sekalian, orang murtad itu adalah karena apa? Karena ekonomi, karena kebutuhan perut. Nah, jadi banyak orang itu bermasalah dia di ekonominya, nggak laku dia sebagai artis, ya. Akhirnya dia carilah kerjaan yang kira-kira mudah. Nah, mungkin juga dugaan kita juga banyak orang yang murtad itu ya karena biar kayaknya pertama malas dia untuk beribadah, malas dia untuk mendalami agamanya, ya. Malas itulah menyebabkan dia akhirnya ekonominya pun malas. Ekonominya menseret, tetapi dia nyalahkan agama, nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Anda yang malas kok. Ya? Jangan Anda salahkan Allah Subhanahu wa taala karena Anda memang dasarnya sudah malas. Orang tua Anda sendiri Anda lawan, ya misalnya, sahabat saudara Anda sendiri Anda musuhi, ya. Beribadah aja asal-asalan, bangun tidur aja terlambat misalnya. Ya? Seperti itu. Jadi orang masuk atau murtad itu karena adalah ekonomi. Makanya sering sekarang ini gerakan sembako pemurtadan. Nah, ini banyak terjadi. Ya, yang disasar adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya pengetahuan, orang miskin, orang yang terbelit hutang, orang-orang yang apa? Ini orang-orang stres sebenarnya. Jadi yang orang-orang murtad itu sebenarnya orang-orang stres. Ya, orang-orang yang tidak normal. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan agamanya secara konsisten. Jadi orang stres ya begitu. Jadi dugaan saya juga orang-orang seperti ini kalau kita telusuri pasti ada orang yang bermasalah. Dan dia tidak mencoba bagaimana belajar dari orang-orang muslim yang bisa mengarahkannya. Ya, soal-soal keagamaan misalnya, ya. Kalau kita lihat juga orang banyak yang murtad itu ya faktor kalau bahasa Batak itu hepeng dan mengatur dunia, kira-kira begitu. Jadi gara-gara hepeng lah orang, gara-gara pekerjaan lah orang itu mencari itu. Ya. Kenapa? Karena keislamannya itu lemah, maka sasarannya digombal dengan duit, dengan pekerjaan, ya selesai. Nah, ini juga sekaligus evaluasi kita sebagai muslim untuk memperkuat ini. Jadi saya sudah mulai turun gunung ini. Nah, sahabat sekalian, tadi kita sudah bahas tentang pertama adalah unsur kebodohan yang menyebabkan orang murtad. Yang kedua adalah unsur ekonomi. Jadi ini juga negara harus mengatur ini. Jangan gerakan-gerakan sembako, ya. Cukuplah pilpres saja yang pakai sembako itu, ya. Soal agama itu kan soal spiritualitas orang, ya, soal keimanan orang itu sebaiknya masing-masing umat itu memperkuat, ya, keimanan, literasi, pembelajaran daripada agama itu sendiri. Jadi tugas kita sebenarnya kalau serius, ya, termasuk para dai mubalik, kalau serius mendalami agama itu, ya, nggak sempat kita mengurus agama orang lain. Kita ngurus agama kita sendiri aja udah kekurangan waktu, ya. Begitu juga para pemuka agama lain, pendeta atau pelayan-pelayan umat. Anda urus saja agama Anda itu. Itu kalau Anda urus saja, ya, agama Anda, mengurus umat yang sudah berada dalam agama Anda, itu waktunya nggak cukup itu. Jadi nggak ada kesempatan untuk ngeritisi tentang Al-Quran, mengeritisi tentang Nabi. Dan jadi kedua belah pihak ini ya concern lah terhadap agama masing-masing. Baik, yang ketiga sahabat sekalian, ya, orang murtad itu biasanya adalah karena pernikahan. Nah, makanya saya sebut tadi, dugaan saya untuk kasus daripada Lucy ini, tiga-tiganya itu penambah bodohnya, ya, karena bodoh maksud saya itu nggak paham tentang Islam yang sebenarnya,
tidak punya guru yang bagus, pembelajaran yang baik. Yang kedua adalah karena memang faktor ekonomi juga. Nah, kan dia cerita dia di apa namanya, di YouTube-nya, di konten-kontennya itu ya, kesulitan saya dulu begini gini segala macam. Ya ini berarti persoalan keluarga juga ya, akhirnya kawinlah dengan orang yang beda agama. Perkawinan inilah yang oleh negara kita, Undang-Undang Nomor 1 1974 tidak mengakomodir, tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Jadi jelas orang terkadang kalau kita lihat kawin dia untuk mempengaruhi pasangannya. Makanya dalam Islam perkawinan yang sah itu adalah ya syaratnya adalah muslim dengan muslimah. Nggak ada tempat untuk kawin beda agama. Kalau perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan syariat Islam. 3 faktor tadilah, kebodohan ya, karena perekonomian atau kebutuhan perut ya, kemudian berkenaan dengan pernikahan. Inilah penyebab orang. Maka tugas kita adalah kita coba tutup sisi ini agar umatnya cerdas, agar ekonomi umatnya baik, agar pernikahan itu adalah pernikahan yang melahirkan sakinah mawaddah warahmah yang berdasarkan syariat Islam. Demikian saja sahabat sekalian, semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya sebelum meninggalkan channel ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Sampai jumpa kembali di bagian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.